persilahkan. Yes. Selamat pagi, good morning adik-adik semua. Pagi. Kurang semangat, selamat pagi. Pagi. Kalau dulu saya memulai debate, senior saya selalu bilang, debater itu harus selalu semangat. Ya? Anda kesini pasti suka berdebat? Siapa yang suka berdebat? Tunjuk tangan. Ya, orang tuanya suka didebatin juga? Jangan ya, orang tua jangan didebatin, orang tua harus dihargain. Guru suka didebatin? Saya juga sering mendebat guru saya ya, sampai guru saya pikir ya udahlah saya nggak perlu menjawab perdebatannya dia gitu ya. Karena sometimes sebagai debater kita harus punya sense untuk being responsif terhadap apa yang terjadi. Kalau adik-adik mungkin yang paling skupnya paling kecil adalah yang terjadi di kelas. Misalnya di kelas kotor harus responsif. Gurunya nyampein yang salah juga harus responsif. Tapi tetap dengan manner dan etika. Oke, semua siap? Are you ready? Are you ready ya? Santai aja, saya akan jelasin sedikit. Materi saya judulnya debating more than just manner, matter, method. That's beyond that. Debating is beyond manner, matter, method. Receivernya tadi. Udah pernah ikutan debat bahasa Inggris? Yang dari SMA 3 mana nih? Saya tuh punya kenangan khusus dengan anak-anak SMA 3 dahulu kala. Ini SMA 3 ya? Yang SMA lain nggak ada yang SMA 6 ya? Saya dulu SMA 6 soalnya. Nggak ada ya? Semua SMA-nya SMA yang suka debat-debat semua ya? Saya tanya sama guru pendamping, seberapa sering mengadakan lomba debat di sekolah? Pertanyaannya, ada yang Pak Guru sering? SMA 3 sering? SMA lain, Taruman Nusantara sering ngadain lomba debat, Pak? Sering ya? Oke. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa debat itu harus dimulai dalam suatu atau dalam konteks yang grande, yang huge. Maka orang-orang selalu ingin berdebat soal politik, soal ekonomi, kenapa Jokowi milih menterinya begitu, kenapa Wan susah-susah soalnya gitu ya. Semua orang pengennya debat itu yang grande-grande, yang gede gitu, yang besar-besar. Padahal esensi debat kita mulai dari yang simple. Seperti contohnya apple versus banana. Apel sama pisang. Ini bisa materinya unik sekali. Kalau adik-adik tahu pisang? Tahu apel? Siapa yang punya pisang? Siapa yang suka pisang? Tunjuk tangan. Siapa yang suka pisang? Tunjuk tangan, jangan malu-malu ya. Kalau di debater nggak boleh malu ya. Harus berani, harus confident. Suka pisang. Siapa yang suka apel? Ternyata lebih banyak yang suka apel. Kalau saya tanya yang pro ke pisang, kenapa Anda suka pisang? Hah? Ada yang bisa jawab? Diri? Yang itu? Diri? Tadi kan nunjuk suka pisang. Ya sebelahnya yang pakai jilbab. Dari mana? SMA 90. Kenapa suka pisang? Karena Soalnya lebih banyak vitamin C kalau menurut saya. Terus kalau apel biasanya banyak. Kenapa tadi suka pisangnya? Kurang jelas? Kalau pisang lebih banyak vitamin C menurut saya. Oh, lebih banyak vitamin C menurut Mbak. Kalau Ade, sorry ya. Iya. Kalau apel biasanya lebih banyak gas. lebih banyak gasnya. Gas. Kalau yang suka apel, saya mau tahu pendapat kenapa suka apel. Tadi yang suka apel tunjuk tangan, ulangi. Nggak ada yang mau tunjuk tangan karena bakal ditanyain pendapatnya ya kan. Tapi saya udah melihat tadi yang di sini itu yang pakai kacamata dia suka apel tuh tadi. Ya kan? Kenapa suka apel? Dari mana, SMA mana? Namanya siapa? Ya.
tes. Tadi saya suka bukan menunjuk apel ya, saya suka pisang. Oke. Kenapa suka pisang kalau begitu? Ya kalau misalnya pisang, pertama dibandingin apel itu pisang tuh lebih lembut, jadi lebih enak nelannya. Lebih enak nelennya. Iya. Terus karena dibiasain makan pisang juga waktu itu, ya jadi suka. Jadi suka ya? Iya. Yang suka apel siapa nih? Satu aja yang suka apel. Kalau bisa, kalau mau menjawab saya kasih hadiah. Tapi hadiahnya nanti ya. Ayo tadi yang di depan suka apel. Nah, boleh minta pendapatnya kenapa suka apel? Dari mana? Saya dari SMA Nurul Fikri Boarding School. Jadi saya suka apel pertama. Tadi dari SMA 9 bilang kalau misalnya pisang itu lebih lembut dan apel semakin pisang lebih lembut daripada 19 maaf, dan apel lebih keras. Sedangkan menurut penelitian apel bertekstur keras sehingga bisa meningkatkan daya gigi. Jadi giginya semakin kuat dan gusinya jadinya semakin lebar dan nah mungkin seperti itu. Pakai Pepsodent. Promosi colongan. Oke, tepuk tangan dong buat dua adik-adik kita tadi ya. Dari simpelnya apple versus banana, pisang lawan apel, kita melihat dari pisangnya aja ada dua pendapat yang berbeda, ya kan? Plus apelnya. Nah, inilah asal muasal debat. Kita memulai dari sesuatu yang sangat kecil. Kalau tadi ibu-ibu dosen bilang, oh kita harus ngomongin air, bagaimana kita menghemat air. Saat Anda berdebat, bagaimana Anda menyusun struktur kerangka pengetahuan Anda tentang air dari skup yang paling kecil, sehingga memudahkan Anda untuk berikutnya berbicara banyak, lebih komprehensif dan lebih mendalam. Seperti apel dan banana. Kalau kita ngomongin Indonesia versus Malaysia gitu ya, akan lebih besar lagi kan, akan banyak sekali knowledge di sana, akan banyak sekali figur fact yang harus Anda bawa. Tapi kalau memulai sesuatu dari yang simple, lebih gampang untuk di-arrange, lebih sesuai dengan batas pengetahuan adik-adik sebagai senior high school. Meskipun banyak juga anak-anak SMA yang pengetahuannya luar biasa juga. Dari apple versus banana, saya menyimpulkan bahwa ada data ya. Tadi dia bilang, wah apple itu sengaja keras biar mati gigi. Kalau yang di sana pisang itu lembut, saya suka, gampang. Pertanyaan saya saat adik-adik bilang itu, ada datanya nggak di belakang sana? Ini sempat baca soal apel, sempat baca soal pisang juga ya. Nah, harus ada backup data di sana. Jadi debat tidak hanya argumen kita, tapi kita harus punya backup. Apa sih, data apa sih, pengetahuan apa sih, ilmu apa sih yang ada, kenapa orang-orang pada akhirnya suka apel dan suka pisang. Dalam debat, sense yang dicari itu bukan kedengaran ya. Sense yang dicari itu bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi siapa yang bisa meyakinkan orang-orang bahwa parameter yang Anda bawa itu meyakinkan. Jadi, sebagaimana Anda meyakinkan saya bahwa pisang itu lebih baik dibanding apel, Anda lah yang mungkin keluar jadi pemenang. Jadi, debat itu bukan berarti, yang menang yang bahasa Inggrisnya lebih jago atau yang menang yang pinter, enggak. Tapi bagaimana mereka bisa meyakinkan juri-juri, orang-orang yang mendengar debat itu bahwa argumen mereka stand out. Oke. Saya ada sedikit video ya. Bisa tolong diklik. Oke aja. Oke. Oke, jadi ada video singkat soal apa itu debating ya.
terima kasih. Gimana videonya? Menarik? Apa yang Anda dapat dari video tadi? Sebelum kita ke slide ini. Ada yang lihat tadi, ada do's, ada don't ya, ada yang apa yang harus kita lakukan. Pernah debat semua nggak? Pernah berdebat dalam kompetisi debat? Pernah di sini? Pernah ya. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Siapa yang pernah debat dalam bahasa Inggris? Tunjuk tangan. Bagus. Pernah menang? Belum. Nanti di kompetisinya harus menang ya. Yang di pojok, nah itu yang pakai kacamata yang lagi ngapain itu ya. Pernah debat? Pernah ikut debat sebelumnya? Menang? Kompetisinya tingkat apa? Sekolah, nasional, sekolah. Saya ke sebelah kiri, pernah ikut debat? Akan? Atau ada yang pernah di ujung dari SMA mana? Ibu? Pernah ikut debat anak muridnya? Belum pernah ya? Kenapa saya tanya yang pernah dan yang belum pernah? Karena bagi yang pernah mungkin udah mengerti bagaimana peraturan debat dalam standar baku. Jadi debating sendiri dia punya standar internasional yang mengacu ke World University Debating Championship atau Committee. Di situ mereka membuat rule bagaimana debat-debat ini biar nggak debat kusir, ya kan ya? Kalau misalnya Mas Vito lihat di TV, kita kalau lihat Mas Vito suka memandu debat, banyak banget ya bapak-bapak di luar sana yang suka debat kusir. Ditanyanya apa, menjawabnya apa, menyangganya apa. Kadang-kadang nggak pakai manner ya Mas Vito ya. Kadang-kadang ada yang tunjuk-tunjuk gitu. Nah, untuk melatih adik-adik tidak hanya bisa berbahasa Inggris dengan baik, mempunyai pengetahuan yang luas, tapi juga menata bagaimana Anda bisa mengeluarkan argumen Anda, bisa menyangga argumen orang lain, melawan argumen orang lain dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan standar yang baik. Maka dibikinlah rule and regulation, do's and don't. Nah, terus kalau pertanyaannya ke saya, debat itu apa ya? Kurang lebih debate is a structured argument. Gak usah dibaca semua. Intinya adalah a debate is a structured argument. Jadi debat itu adalah argumen yang terstruktur. Kalau adik-adik berdebat soal air, efek ya, soal efek. Jadi kalau berdebat soal air harus terstruktur. Air itu ada definisinya dulu. Misalnya hemat air itu definisinya apa? Mengapa kita harus hemat air? Apa aja case yang ada di luar sana? Penghematan air itu dalam bentuk apa aja? Apakah apa pengaruhnya hemat air terhadap masa depan kita? Kurang lebih begitu ya. Itu yang dinamakan structured argument. Jadi argumennya nggak mentah. Jadi kita nggak hanya bilang, oh, gue senang apple, senang apel. Oh, saya senang manggis. Kenapa? Kenapa Anda senang apel? Karena apel vitamin-nya tinggi. Karena apel murah harganya. Karena apel punya manfaat yang besar bagi kita sebagai misalnya siswa sekolah. Terus ada orang lain, saya suka manggis. Kenapa? Karena saya menghargai manggis itu kan produk Indonesia. Saya menghargai manggis sebagai produk Indonesia, saya jadi suka makan manggis gitu. Jadi ada opini, tapi apakah ini terstruktur? Nah, adik-adik perlu struktur itu. Kenapa apel lebih unggul? Kenapa manggis lebih unggul? Why debate? Kenapa kita berdebat? Apakah adik-adik pernah di dalam hati adik-adik nih kalau disuruh orang tuanya mau menyanggah tapi nggak berani? Pernah nggak? Misalnya kata mamanya, kamu nggak boleh ya pergi lebih dari jam 8 malam. Wah, padahal acaranya mulai jam 9 gitu. Pernah nggak? Pernah dilema seperti itu? Pernah ya, tidak hanya soal orang tua, soal pacar atau soal teman, soal pelajaran, milih saya mesti masuk IPA, mesti masuk IPS, itu semua adalah dasar mengapa terjadinya debat.